Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya. Tentunya masih sama bersama channel astronomi kesayangan kalian semua, Nasi Angkasa. Kali ini, saya akan menyampaikan sebuah update menarik mengenai misi penjelajahan antariksa yang akan mengeksplorasi lingkup tata surya kita. Update tersebut adalah pengiriman misi baru untuk mempelajari planet neraka atau Venus yang rencananya akan dikirim pada tahun 2028 mendatang. Nah, seperti biasa, daripada kalian semua penasaran mengenai misi ini, mari kita bahas bersama. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini bisa semakin berkembang. Dan jangan lupa ya, untuk ikuti juga sosial media kami agar kalian semua menjadi yang ter-up to date mengenai informasi astronomi. Menurut beberapa sumber yang saya dapatkan, jadi pada tanggal 2 Juni kemarin, diberitahukan bahwasanya NASA akan mengirimkan 2 misi baru ke Venus untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana atmosfer neraka dari planet Venus dapat berubah begitu bermusuhan sepanjang sejarahnya. 2 misi yang saya maksud tadi adalah Da Vinci Plus dan Veritas yang dipilih dari daftar pendek 4 wahana antariksa NASA untuk misi Discovery dan 2 wahana antariksa lainnya yang akan mengunjungi bulan vulkanik Jupiter Io dan bulan terbesar Neptunus yang bernama Triton. Wahana antariksa Da Vinci Plus ini nantinya akan terjun melalui atmosfer tebal Venus untuk mempelajari lebih lanjut tentang perubahannya dari waktu ke waktu. Sedangkan untuk misi Veritas, nantinya wahana antariksa ini akan menggunakan radar untuk memetakan permukaan Venus secara detail dari orbit Venus. Dengan pengiriman misi ini, NASA berharap misi ini nantinya akan meningkatkan pemahaman manusia tentang bagaimana bumi berevolusi dan mengapa saat ini bumi dapat dihuni ketika yang lainnya di tata surya kita tidak dapat dihuni. Ya, tentu misi ini sangat berguna ya, karena ilmu planet tentu sangat penting dalam menjawab pertanyaan kunci yang kita miliki sebagai manusia. Seperti, apakah kita sendirian di alam semesta ini? Dan apa implikasi di luar tata surya kita yang dapat ditunjukkan oleh kedua misi ini? Rencananya, kedua misi yang akan menuju Venus ini akan baru diluncurkan antara tahun 2028 dan 2030 yang akan membawa demonstrasi teknologi serta komponen sains utama dalam mempelajari Venus nantinya. Kemudian, pada program kerja kedua wahana antariksa ini, Veritas akan mengusung teknologi Deep Space Atomic Clock 2 atau penerus teknologi signal luar angkasa yang dapat mengirimkan sinyal jam ultra presisi yang tentu dapat membantu memungkinkan manuver pesawat ruang angkasa secara otonom dan meningkatkan pengamatan target misi. Sedangkan, untuk Da Vinci Plus nantinya juga akan mengusung teknologi Compact Ultraviolet to Visible Imaging Spectrometer yang akan membuat pengukuran resolusi tinggi sinar ultraviolet menggunakan instrumen baru berdasarkan optik. Teknologi ini akan digunakan untuk menentukan sifat penyerapan ultraviolet yang belum diketahui di atmosfer Venus yang menyerap hingga setengah energi matahari yang masuk. Jadi tentu misi ini sangat menarik ya, terutama dalam mempelajari Venus dengan segala kemajuan teknologi pada bidang penjelajahan antariksa. Kemudian selain pengumuman mengenai berbagai misi wahana antariksa tadi, NASA juga membahas mengenai perubahan iklim bumi dan program pendaratan manusia di bulan kembali pada misi Artemis nanti. Pihak NASA memperingatkan mengenai kerapuan dari planet bumi yang saat ini kian memprihatinkan. Oleh karena itu, pihak NASA memperkenalkan kembali sistem observatorium bumi yang dapat untuk memerangi pemanasan global yang sudah parah. Menurut sebuah penelitian, saat ini atmosfer bumi sudah mulai menipis, dan atmosfer ini adalah yang menopang semua kehidupan di bumi. Jika saja atmosfer bumi ini terus menipis dan bahkan menghilang di masa depan, kalian bisa bayangkan kekacauan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Untuk meminimalisirkan keadaan yang sudah saya sebutkan tadi, NASA sudah menyiapkan sistem observatorium baru yang mencakup 5 satelit yang direncanakan akan diluncurkan mulai pada tahun 2023 nanti. Dengan pengiriman 5 satelit tadi, nantinya pihak NASA mengisyaratkan akan ada lebih banyak lagi mengenai pengumuman ilmu iklim dari planet bumi kita ini. Kemudian setelah pengumuman 2 hal penting tadi, sayangnya NASA belum mengatakan apapun mengenai tenggat waktu pendaratan di bulan pada tahun 2024 nanti. Hal itu terjadi bisa saja karena pengembangan misi ruang angkasa sangat sulit, apalagi mengirimkan manusia untuk mendarat di bulan kembali. Bahkan pada pengumuman kemarin,
NASA juga tidak menyebutkan masalah perkembangan sistem pendaratan manusia di bulan pada Artemis yang bermasalah. Dalam pengumuman kemarin, NASA malah membahas mengenai pesaing kontrak Blue Origin dan Dynetics yang telah memprotes pemberian kontrak tersebut kepada SpaceX pada bulan April lalu. Jadi bisa dibilang, misi Artemis NASA pada tahun 2024 nanti mengenai kembalinya manusia mendarat di bulan masih abu-abu. Apakah akan ada penundaan atau masalah yang terus menyusul, kita semua masih belum tahu. Tapi yang pasti, dua wahana antariksa tadi yang akan menjelajahi Venus sudah mulai dikembangkan oleh NASA. Kedepannya ini memang banyak ya rencana misi antariksa dalam upaya untuk mempelajari wilayah tata surya kita seperti berbagai misi yang saya sebutkan tadi. Namun memang ada berbagai masalah yang menyelimuti salah satu misi tadi, sebut saja misi Artemis. Namun kita tentu tidak dapat berharap banyak ya, karena sekali lagi, untuk saat ini dengan berbagai kemajuan teknologi dalam segala bidang yang dapat kita rasakan, untuk mempelajari antariksa ini bisa dikatakan masih sangat-sangat sulit. Itulah mengapa masih membutuhkan banyak persiapan untuk dapat mewujudkannya. So, kita tunggu saja ya, bagaimana berbagai misi tadi akan mulai terwujud satu persatu. Oke, jadi itu saja ya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan kali ini dapat memberikan wawasan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan buat kalian semua. Jangan lupa kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik mengenai dunia astronomi yang akan kita sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk kalian lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia. Nah, sebelum meninggalkan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe agar channel Nasi bisa terus berkembang. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian agar bermanfaat untuk semuanya. Jadi sampai di sini dulu ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.